Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nila Okta Pujaryani dengan nomor absen angkatan 46 dari kelompok 5. Di sini saya akan presentasikan esai yang telah saya buat yang berjudul Biosensor berbasis biomolekular untuk deteksi kontaminasi air penyebab Bali Belly. Selamat menonton. Pendahuluan. Jadi, Bali adalah destinasi wisata utama yang menarik jutaan wisatawan mancanegara setiap tahunnya. Pada tahun 2024 mencapai hingga 6,30 juta, di mana mereka datang untuk melakukan berbagai aktivitas seperti liburan, melakukan acara pernikahan, hingga melanjutkan pelajaran. Selain itu, keindahan alam dan budayanya, ada juga namanya wisata kuliner yang menjadi daya tarik besar bagi para wisatawan. Meningkatnya jumlah wisatawan membawa dampak besar pada sektor kesehatan, terutama terkait penyakit akibat konsumsi makanan dan air yang terkontaminasi. Salah satu penyakit yang biasanya diderita wisatawan Bali yaitu adalah Bali Belly, di mana Bali Belly ini merupakan gangguan pencernaan yang umum terjadi karena bakteri atau virus dari makanan atau minuman yang tidak higienis. Argumen pembahas: A. Masalah kesehatan wisatawan. Bali Belly paling banyak menyerang wisatawan yang makan di luar hotel, seperti pada contoh kasusnya itu di Jimbaran sebanyak 91,9%. Di mana itu biasanya menyerang pada orang-orang dewasa sekitar umur 26 sampai 45 tahun, biasanya perempuan yang paling sering terdampak, dan biasanya juga sering dilakukan oleh orang-orang yang biasanya ingin mencoba makanan lokal yang kurang higienis. Sehingga hal ini menyebabkan wisatawan menjadi terhambatnya gangguan jadwal liburnya. Terus lalu ada juga potensi masalah kesehatan jangka panjangnya. Dan terakhir adalah menurunnya bisa menyebabkan menurunnya citra pariwisata Bali. Nah, permasalahan biasanya permasalahan ini akan bisa dideteksi oleh kontaminan. Yang pertama, deteksi kontaminan dengan metode konvensional atau isolab. Tapi ini merupakan langkah yang sangat lambat dan tidak praktis dan mengeluarkan banyak biaya. Lalu kita juga perlu memerlukan solusi yang cepat, murah, dan bisa juga langsung digunakan di lapangan. Nah, ada salah satu solusinya adalah menggunakan biosensor. Jadi biosensor ini biasanya digunakan sebagai berbasis biomolekulernya. Jadi sebenarnya apa sih itu biosensor? Jadi biosensor itu merupakan suatu alat yang nantinya akan mendeteksi zat kontaminan menggunakan biomolekul. Nanti biomolekul itu seperti enzim, antibodi, ataupun mikroorganisme. Selain itu, dia juga nantinya akan mengubah reaksi biologis menjadi sinyal terukur. Nah, keunggulan dari biosensor ini adalah dia tuh cepat dan real time. Biayanya tuh rendah dan portable, terus dapat digunakan tempat-tempat wisata langsungnya. Salah satu contoh teknologi biosensor yang saya temukan itu adalah biosensor berbasis tirosinase, itu merupakan yaitu dengan menggunakan kertas sensor yang digunakan untuk mendeteksi senyawa fenol. Lalu ada whole cell biosensor berbasis bakteri, di mana dia biasanya dilakukan untuk mendeteksi E. coli, Vibrio cholerae, dan banyak jenis lainnya contoh teknologi biosensor yang saya temukan, seperti apa timer based biosensor, integrasi dengan smartphone dan AOT, dan yang terakhir ada microfluidia, di mana itu menggunakan bisa dia mendeteksi dari sampel-sampel kecil dan hasilnya itu pun cepat. Nah, untuk saran dan rekomendasi dari saya, ya harusnya biosensor ini bisa diterapkan di Bali. Nah, karena integrasi biosensor ini dalam program pemantauan kualitas air pemerintahan desa. Terus, penempatan biosensor ini harus diletakkan di sumber air, terus juga harus ada di tempat seperti warung, kafe, ataupun restoran lokal yang biasanya menjadi daya tarik wisatawan. Dan biasa harus juga diletakkan di tempat wisatawan yang padat. Nah, seharusnya Repo Biosensor ini juga melibatkan kolaborasi, baik dari pemerintah, di mana pemerintah nanti akan memberikan dukungan regulasi, pendanaan, dan pengawasan. Lalu untuk di sektor swasta, harus adanya investasi dan promosi teknologi biosensor. Nah, untuk di bagian masyarakat ataupun pelaku wisatanya, nanti kita bisa berikan edukasi ataupun bagaimana untuk penggunaan alat ini, dan yang terakhir ada pelaporan kontaminasinya.
Nah, selain itu kita juga perlu mengedukasi wisatawan. Misalnya kita melakukan kampanye, pentingnya kita tuh menjaga kebersihan diri walaupun kita berpergian jauh. Dan kita harus juga mengasih tahu masyarakat untuk memilih makanan yang aman dan tepat. Lalu selesaikan juga menggunakan aplikasi wisatawan dan sebaran hotel, bandara, ataupun media sosial. Nah, untuk penelitian pengembangan lanjutnya, biosensor ini harusnya ditingkatkan untuk tahun ke tahunnya, di mana ini untuk yang ngecek namanya ketahanan terhadap kondisi lingkungan. Jadi biosensor ini harus dicek berdasarkan suhu, pH, intervensinya, intervensi zatnya juga. Dan kita harus mencari juga standarnya, apakah ini sudah standar internasional ataupun tidak. Nah, ada pun nanti juga ngerapin namanya pengembangan teknologi di mana contohnya itu ada nanomaterial. Dia nanti itu bisa menggunakan yang namanya nanopartikel emas. Terus yang terakhir juga pengembangan teknologi menggunakan miniaturasi dan otomatis perangkat. Baik, ini referensi yang saya gunakan untuk esai saya. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Sekian, terima kasih.